Makanya kemarin ketika Agung Sedayu Aguan ya dalam wawancara Tempo kan menyatakan itu di sana banyak mafia. Artinya dia mau cuci tangan. Oh, kami nggak terlibat yang mafia, itu semuanya mafia. Pertanyaan mafianya siapa di sana? Kalau memang artinya bukan Agung Sedayu mengatakan bahwa mereka banyak mafia. Oke, kita katakan ini bukan Agung Sedayu mafianya, orang lain lah yang berburu rente karena di situ menjadi wilayahnya pengembangan Agung Sedayu, akan ada cuan besar lalu mereka belanja tanah, diharapkan setelah itu dia jual. Pertanyaan sederhananya, pada akhirnya tanah itu siapa yang beli? Siapa yang bangun di situ? Kan Agung Sedayu. Peran oligarki ini terlibat dalam proyek IKN, yang proyek IKN itu sebenarnya tidak pernah dilirik oleh investor. Yang saat itu kan kita tahu Presiden Jokowi menyatakan sudah ada dari Singapura, dari Korea, macam-macam gitu. Nah di Tempo kemarin kan hari terbongkar, Aguan sendiri yang menyatakan tidak ada yang tertarik, maka dia harus pasang badan. Babak belur 9 bulan. Kalau istilah kami dia harus jadi Bandung Bondowoso. Tapi kan menarik, bagaimana mungkin di Republik ini yang undang-undang tentang bendera bahasa itu jelas bendera merah putih adalah bendera kita, kok nggak bisa masuk di wilayah kedaulatan yang yurisdiksi kedaulatannya masih di wilayah kita gitu. Kita nggak bicara tentang Laut Natuna Utara yang di sana kita berkonflik dengan Cina, oke lah di sana mungkin kita konflik. Ini di PIK. Polemik seputar Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 terus berlanjut. Status Proyek Strategis Nasional atau PSN terus dipermasalahkan. Mantan Presiden Jokowi dan bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan pun digugat ke pengadilan. Dan saya Yasmin Muntas mengundang kuasa hukum para penggugat Ahmad Kozinudin dalam Open Minded. Ya, terima kasih Mas Ahmad Kozimudin, saya panggilnya nanti Mas Ahmad ya, sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Dan kita nih sebenarnya Sobat TN, tim redaksi juga sudah mengundang dari pihak Agung Sedayu, yakni Mas Haris Azhar, dan juga kuasa hukum PIK 2, Mu'annas Alaidin. Namun mereka ternyata tidak bisa hadir atau tidak berkenan ya. Mungkin nanti bisa, nanti kita undang di waktu yang lain ya. Mudah-mudahan mereka mau ya untuk menjadi tamu saya di Open Minded untuk menjelaskan dari sisi mereka ya, dari sisi Agung Sedayu. Jadi kita pengennya sebenarnya balance Mas gitu. Jadi dan pingin sebenarnya mempertemukan, tapi nampaknya salah satu pihak berhalangan atau mungkin kurang berkenan dengan kondisi belum seperti berjodoh, itu. Belum berjodoh, iya. Ya, belum berjodoh waktunya, kita anggap seperti itu. Oke, Mas, hari ini kan teman-teman melakukan aksi unjuk rasa ya. Anda bisa jelaskan soal itu. Dan sebenarnya harapannya tuh apa ya dari target teman-teman berjuang sampai dengan hari ini dan seterusnya? Baik, sebenarnya demo hari ini kan diselenggarakan oleh Bara Kemang dan Petisi 100 yang dikoordinatori oleh Bang Marwan Batubara. Yang memang di dalamnya juga semua elemen terlibat, termasuk klien-klien kami yang menjadi penggugat di perkara gugatan PIK 2. Karena ada 20 penggugat yang menggugat PSN PIK 2 ini ya. Ada dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, itu Bu Menuk Wulandari dan kawan-kawan, ada juga dari FTA Forum Tanah Air, ada Bu Ida Kusdianti begitu. Dari TFA itu ya? Iya, FTA. Oh, FTA ya, Forum Tanah Air, maaf. Iya. Betul. Dan juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Pak Sugeng Waras. Jadi totalnya ada 20 penggugat di perkara nomor 754/DT3/2024/PNJKT PST. Yang insya Allah besok hari Senin tanggal 16 itu adalah sidang pertamanya Mbak Yasmin. Jadi mohon doa mudah-mudahan lancar. Tanggal 16 hari Senin itu semua pihak yang kami gugat itu bisa hadir gitu. Nah memang kami bersepakat bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan ansih dengan forum litigasi ya melalui pengadilan. Tapi, kenapa? Ya karena kami melihat ini persoalannya adalah butuh dukungan publik dengan melakukan penyadaran tentang realitas masalahnya sebenarnya seperti apa begitu loh. Jangan sampai publik tidak paham sehingga korban tidak terbantu. Karena selama ini korban itu berada dalam diam mereka itu bukan karena mereka tidak ingin berjuang, tapi seperti merasa tidak memiliki dukungan. Dan qadarullah karena suara Bung Said Didu. Nah sejak saat itulah kemudian persoalan yang tadinya pribadi-pribadi dari orang-orang yang punya tanah di Kabupaten Tangerang, bahkan sampai di Kabupaten Serang, di Kecamatan Tanara itu sekarang mulai berani terbuka bersuara. Kalau kita lihat kan di sosial media sudah banyak itu suara-suara petani nelayan yang bersuara,
yang mengcounter narasi yang selama ini kan publik taunya narasinya hanya dari PT Agung Sedayu. Misalnya narasinya ini PSN bermanfaat bagi masyarakat desa, ini akan membangun desa, menciptakan lapangan kerja, mendukung program pemerintah dan seterusnya begitu. Tapi hari ini kan kita baru bisa melihat bahwa ternyata narasi itu terbantahkan dengan fakta dari keterangan dan pernyataan orang-orang desa yang selama ini justru dirugikan. Dan kerugian itulah yang menjadi materi pokok dari gugatan perbuatan melawan hukum yang kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tanggal 29 November ya? Ya, tanggal 29 November didaftarkan. Sidang pertama 16 Desember ini. Dan kawan-kawan tadi itu adalah bagian dari untuk menjelaskan pada publik posisi fakta di lapangan seperti apa, sekaligus kita membangun narasi agar publik itu terlibat membersamai kami gitu. Karena kalau tidak dibersamai publik, dan ada dua sih ya masalah yang kami hadapi itu. Pertama harus ada peran publik dalam kasus ini untuk membela rakyat. Yang kedua ada keberpihakan negara. Nah biasanya keberpihakan negara itu akan dimunculkan atau akan hadir ketika publik sudah bersuara. Sampai hari ini saya lihat belum ada peran negara kecuali keterangan dari Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang menegaskan bahwa proyek PSN PIK 2 ini bermasalah. Nah, gitu. Saya mau ke situ ya. Kan ada statement bahwa PSN atau PIK 2 ini ilegal sebetulnya gitu. Nah, Anda bisa menjelaskan kenapa Anda juga termasuk salah satu yang menyatakan seperti itu ya, kalau nggak salah bahwa ini adalah ilegal, proyek yang ilegal. Betul. Itu. Secara hukum ya atau secara atau dari sisi PSN-nya. Nanti juga saya mau bahas soal PSN, Mas. Kan kalau kita mau menyatakan terminologinya legal atau tidak itu kan kembali kepada ada nggak dasar hukum menjadi sandaran legitimasi proyek itu dijalankan. Jadi yang pertama adalah sandaran legitimasi berupa perizinan di lokasi lahan di mana proyek itu dijalankan. Baru kedua kegiatan proyek itu sendiri. Nah belakangan baru tahu ternyata kegiatan di lokasi lahan yang dijadikan PSN itu belum ada izin untuk dialihkan dari fungsi lahannya yang itu ditegaskan 1.500 itu merupakan lahan hutan lindung belum menjadikan hutan konversi. Berarti kan ini ilegal proyek ini. Harusnya tahapan yang dilakukan itu adalah izin lokasi dulu dan kalau memang dibutuhkan proses konversi karena RUTR atau RTRW-nya tidak untuk itu, rencana tata ruang dan wilayah ya atau rencana umum tata ruang. Harusnya diawali dengan perencanaan rencana tata ruang dan wilayah dulu yang sejalan dengan proyek, bukan sebaliknya proyek jalan nanti belakangan RTRW yang diubah menyesuaikan kehendak proyek. Kalau begitu kan ini namanya negara melayani korporasi. Harusnya negara yang mengatur, korporasi mengajukan pengajuan. Kalau sejalan maka korporasi bisa dilanjutkan. Kalau tidak sejalan tetap harus ada penyesuaian dulu. Jangan proyek jalan dulu, hukum atau aturan belakangan. Ya artinya aturan itu di-adjust dengan kebutuhan, di-adjust dengan belakangan seperti itu. Nah dari saya mau ke statementnya Menteri ATR dulu ya Nusron Wahid yang menyatakan bahwa 1.700 hektar itu 1.500-nya adalah hutan lindung. Sebenarnya luas wilayah PIK 2 itu totalnya berapa ya Mas ya? Memang kalau versinya Menteri ATR Survei itu kan 1.700-an. Kalau versinya kuasa hukum PIK 2 Mu'annas Alidi juga 1.700-an. Tapi dari dokumen yang kami terima rinciannya itu bukan 1.700, lengkapnya 1.755. Dokumen dikeluarkan Kementerian Ekonomi ya yang hari ini tempat aksi kawan-kawan demo ya di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi begitu. Nah, yang menjadi soal itu kan sekarang adalah ada narasi yang menyatakan seolah-olah masyarakat itu diajak untuk memahami, meyakini bahwa seluruh PIK 2 itu adalah PSN. Padahal PSN itu hanya di lokasi 1.700-an. Nah, ini adalah klaim sepihak dari Agung Sedayu, klaim sepihak dari Mu'annas Alidit yang menjadi kuasa hukum PIK 2. Seolah-olah Said Didu yang salah nih. Begitu. Saya mau balik sedikit. Jadi seharusnya gini, kan awalnya PSN PIK 2 PIK itu sampai PIK 10 ya kalau nggak salah ya. 11 sampai 11 kan, PIK itu sampai 11. Tapi karena ada PSN, dijadikan PSN, jadi semua yang harusnya sampai 10 atau 11 itu dijadiin PIK 2 semua gitu. Apa betul nggak? Nah itu yang kemudian menjadi materi perbuatan melawan hukum yang kami gugat. Jadi ada penyelundupan hukum pada proyek strategis nasional di PIK 2 ini.
Jadi begini, sebenarnya status PSN yang kemudian akan dapat fasilitas. Kalau PSN itu kan dapat berbagai kemudahan dari negara gitu. Iya. Itu kan hanya di lokasi 1.755 hektar. Mm-mm. Kalau diterapkan pada lokasi itu hanya di Kecamatan Kosambi. Jadi nggak sampai Kresek, apalagi sampai Tanara di Kabupaten Serang. Tapi pada faktanya di lapangan itu pembebasan lahan yang dilakukan oleh PIK 2 itu sampai ke beberapa kecamatan di seluruh Kabupaten Tangerang, bahkan ada satu kecamatan di Kabupaten Serang namanya Kecamatan Tanara. Narasi yang mereka bangun ini semuanya PIK 2. Patok-patoknya itu diubah, yang tadinya 2, 3, 4, 5 diubah menjadi PIK 2 semua. Sehingga seolah-olah semua mendapat fasilitas PSN. Oke. Saya summary dulu ya. Jadi sebenarnya PSN itu hanya PIK 2, tapi oleh pelaksana atau karena ada PSN terhadap PIK 2 akhirnya jadi meluas yang sampai harusnya PIK 10-11, tapi semua akhirnya digabungkan sebagai PIK 2 dan itu mencakup 9 kecamatan sampai ke yang berbatasan dengan Serang gitu ya. Bahkan di masuk wilayah Serang itu Tanara namanya. Jadi kalau tadi kita bicara kayak 1.750 hektar, sementara ada sisi lain yang mengatakan kayak 100.000 hektar itu kalau nggak salah ya, Bang Said Didu di salah satu kesempatan mengatakan bahwa ada 100.000 hektar. Itu betul nggak? Yang luasnya, yang panjangnya 70 kilo dari garis lurus 70 kilometer itu. Nah itu kalau kita hitung semuanya sampai ke Tanara ya sekitar itu luasan wilayah yang akan menjadi PIK 2. Tapi belakangan ketika dokumen dari Kementerian Ekonomi itu keluar, yang kami dapatkan dokumennya, dan kemudian setelah Kementerian Koordinator ATR ya, Kepala BPN Nusron Wahid itu menyatakan hanya 1.700. Mereka buru-buru menyatakan bahwa kami tidak masuk ke kecamatan yang lain. PIK 2 hanya di 1.700. Selebihnya proyek murni punya Agung Sedayu. PIK biasa lah. Oh, jadi industri properti biasa lah. Seharusnya di luar yang 1.700 hektar itu, 1.750-an hektar itu, proyek biasa. Bukan pembebasan lahan judulnya. Harusnya jual beli biasa. Biasa. Tapi narasi bahwa itu PSN itu dilakukan yang membuat masyarakat itu merasa, wah kalau kita jual kita ngelawan negara, akhirnya dapat harga murah pun mereka terpaksa jual begitu. Bahkan ada keterangan dari warga itu ada yang belum dibayar langsung diuruk dulu. Nah modusnya biasanya mereka menggunakan orang lain yang seolah-olah menjadi pemiliknya dan sedang bersengketa gitu. Jadi orang yang punya tanah misalnya nggak mau jual, tiba-tiba ada yang mendatangi bahwa disengketakan itu tanahnya. Tidak, diuruk. Nah ini diuruk aja. Ini ada orang lain yang memiliki. Gitu. Ya artinya dibuat seolah-olah ada orang lain yang mengklaim bahwa itu tanahnya. Ya, gitu. Jadi kalau saya lihat itu memang masalah PIK ini menjadi soalan itu setelah Bung Said Didu itu bersuara, maka terkuaklah masalah-masalah itu. Dan saya melihat Agung Sedayu berusaha membuat kanal ya untuk mengkanalisasi isu ini agar tidak melebar dengan membuat dikotomi antara PIK 2 yang PSN dengan PIK 2 yang murni proyek properti begitu. Oke. Jadi seolah-olah Said Didu itu sedang mengedarkan narasi bahwa seluruh wilayah PIK 2 itu adalah PSN. Oh, iya. Padahal justru pihak PIK 2 itulah yang menjadikan seluruh wilayah di luar PSN ini sebagai PIK 2 dengan status PSN. Dibuktikan dengan apa? Pelang-pelangnya itu semuanya yang tadinya PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5 dan seterusnya diganti menjadi PIK 2. Dan dalam benak masyarakat, kalau gitu ini kan PSN. Ditambah lagi muncul atribut namanya APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, yang mendukung PIK proyek strategis nasional PIK 2 di lokasi yang bukan PSN. Oke. Jadi APDESI itu terdiri dari aparat desa ya, maksudnya terdiri dari lurah dan sebagainya ya, camat atau siapa aja Mas? Iya, APDESI itu kan Asosiasi Pemerintahan Desa ya. Anggotanya itu biasanya kepala desa. Kepala desa. Nah, kalau tingkat nasionalnya itu namanya Surtawijaya. Nah, itu yang kita tarik juga sebagai pihak tergugat. Jadi sekarang saya elaborasi lagi. Jadi masyarakat itu sekarang taunya PIK 2 itu ya sampai 9 kecamatan, tapi faktanya berdasarkan PSN itu nggak sampai segitu. Harusnya cuma 1.700 hektar itu, dan sebenarnya mencakup berapa kecamatan aja ya? Satu kecamatan aja Kosambi. Tapi yang lengkap bukan masyarakat taunya
meliputi, tapi pihak PIK 2 pun membangun narasi Iya. bahwa seluruh wilayah yang dia kembangkan sebagai proyek properti itu seolah-olah PSN. Dibuktikan dengan apa? Taruh patok-patok dan ada juga Tulisan plakat plang dari Abdesi yang mendukung PSN PIK 2 dan begitu plang-plangnya loh. itu. Plang-plangnya Jadi itu. yang harusnya PIK 10, PIK 9 atau PIK 8 Ini semuanya jadi PIK PIK 2. Dan ini sudah didokumentasikan. Mungkin ini yang menurut Bang Saididi itu kan dikira PIK 2 aguan ini ya. Kita nggak punya bukti gitu loh. Jadi, buktinya sudah ada kita semuanya. Jadi sebenarnya masyarakat kalau bisa saya bilang dibohongi dong sama mereka bahwa dengan kondisi bahwa ini PIK ini PSN loh gitu. Ketika mau mengambil alih, jadi artinya yang di luar yang PIK biasa itu yang murni properti, tapi mereka melakukan pendekatannya seperti PSN begitu. Iya, proyek negara. Makanya kemarin menarik ketika sudah terbuka bahwa luasan wilayah PSN itu ternyata hanya 1.755 hektar dan itu hanya di Kosambi, tidak meliputi kecamatan yang lainnya, apalagi sampai Tanara. Bang Saididi itu menarik, bikin tulisan begini, Banten kembali merdeka. Yeah. Maknanya adalah berarti tidak ada dasar legitimasi bagi PIK 2 untuk melakukan tindakan-tindakan di luar wilayah PSN. Tapi pertanyaan berikutnya, apa legitimasi berbagai tindakan yang sekarang ini sudah dilakukan oleh PIK 2 pada lokasi yang tidak termasuk PSN? Pengurukan, menutup akses publik, sungai diuruk. Yeah. Itu dampaknya luar biasa. Ada dampaknya itu bukan hanya akses banjir ya, tapi dampak bagi irigasi dan juga tambak dan pertanian juga. Iya, pertanian itu irigasi kan, dan juga tambak. Tambaknya kan airnya itu kalau nggak jalan tuh dia mati, ikannya nggak bagus, nggak sanitasinya nggak bagus gitu loh. Ya, jadi sebenarnya yang real ya nggak sampai sepanjang 70 km itu yang harusnya. Real itu hanya 1.755 hektar ya, itu. Dan satu kecamatan saja yaitu kecamatan Kosambi. Gitu. Harusnya nggak sampai sebanyak itu. Nanti makanya mudah-mudahan kita ke depan kami tim redaksi bisa mengundang dari tim Agung Sedayu sehingga kami bisa meng-cross check soal itu. Tapi intinya sekarang jadi posisinya ya harus diperbaiki. Tapi kita sebenarnya punya dua isu ya. Maksudnya sebenarnya layakkah PIK 2 itu menjadi PSN? Dan ya kalau misalnya menjadi PSN ya harus dibenerin dong. Kalau emang harusnya cuma satu kecamatan ya jangan jadi 9 kecamatan kan seperti itu ya Mas. Nah sebenarnya kalau kita balik ke soal PSN, apa sih kriteria sebuah proyek gitu ya untuk mendapat status sebagai PSN, dan tepat nggak Presiden Jokowi ngeluarin status PSN untuk PIK 2? Iya, kan kalau kita baca di regulasi terkait PSN itu kan proyek strategis nasional itu adalah proyek yang bisa berdampak strategis dan berskala nasional, meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan, kemajuan daerah, pembangunan daerah begitu. Itulah kemudian suatu proyek itu ditetapkan sebagai PSN. Jadi stimulus yang kemudian dengan penetapan PSN itu proyek ini mendapat berbagai fasilitas, kemudahan perizinan, pembebasan lahan, termasuk KBPU ya, kerjasama badan pemerintah dengan badan usaha, yang itu akan memudahkan pengelola proyek ini untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan. Itu dari konteks filosofis PSN ya. Sementara secara spesifik kan kemarin Nusron Wahid, kepala BPN itu sudah menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu punya kriteria spesifik terkait BPN. Pertama, dia harus berkaitan dengan lumbung pangan, ya, lumbung energi, hilirisasi, dan ketiga giant seawall. Nah kalau kita kaitkan 4 kriteria yang disebutkan oleh Nusron Wahid untuk kasus PIK 2, itu kan nggak relevan gitu loh, nggak relevan untuk PIK 2, yang itu memang hanya proyek properti. Walau belakangan mereka membatasi ya, PIK 2 itu tidak terkait propertinya, hanya coast land yang sedang dibahas, yang sekarang ada lahannya itu adalah lahan milik negara yang belum dijadikan hutan konversi begitu. Cuma pertanyaan berikutnya, loh, selama ini Anda membebaskan lahan untuk properti Anda, apa dasar legitimasinya? Anda menggusur rakyat, Anda menutup akses sungai, ke laut, pantai, dipagar, itu apa dasar hukumnya kalau itu bukan PSN? Makanya hari ini kalau ada demo tangkap Jokowi dengan tangkap Aguan, itu relevansinya sebenarnya PSN ini telah terjadi suatu tindakan 3 kategori sebenarnya. Pertama, perbuatan melawan hukum, ini kasusnya perdata, dan kita sedang gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, tata usaha negara terkait standar PSN yang tidak tepat untuk diberikan kepada PIK 2 ini. Ini di PT UN, pembatalannya, status PSN-nya. Yang ketiga, pidana. Banyak kebohongan yang diedarkan. Jadi
Kalau mereka kemudian mengatakan ini ada kebohongan, justru sumber kebohongan itu adalah PIK 2 itu sendiri gitu loh. Kalau kita mau bicara siapa yang bohong ya? PIK 2. Kenapa dia membangun narasi bahwa seolah-olah semua PSN dengan menaruh patok-patok nih PIK 2 ada status PSN, ada dukungan abdesi dan seterusnya begitu. Jadi harusnya satu kecamatan diperluas menjadi oleh mereka sendiri diklaim itu sebagai 9 kecamatan. Jadi yang 8 kecamatan juga diprosesnya pengambil alihan lahan gitu ya, pembebasan lahan. Pembebasan lahan bukan judulnya. pengambil alih. Ya tapi dengan dibeli 50.000 kita bisa bilang bahwa itu seperti menzolimi nggak sih sebenarnya dengan 50.000 terus mereka jual 40 juta kan Mbak per Yasmin, meter. dalam kasus PIK 2 itu saya punya terminologi khusus untuk pengambilan lahan di sana. Saya sebut itu perampasan tanah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya buat batasan definisi begini. Perampasan tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan pemiliknya. Orang nggak ridho itu kan banyak sebabnya. Misalnya karena diambil tanpa kompensasi, pasti nggak ridho dong. Iya. Diambil, dibayar harganya sekenanya murah, ridho nggak? Nggak ridho kan? Jadi nggak bisa kemudian mereka kata, oh kami nggak ngerampas, kami jual beli. Iya memang jual beli, tapi harganya nggak diridhoi, maka masuk kategori ngerampas. Hanya orang-orang ini kan nggak berdaya selama ini. Daripada saya ngelawan, digugat pengadilan, biaya hukum, kita tahu lah dunia hukum kita itu kan mahal, nggak ada keadilan itu diberikan secara gratis, harus bayar, harus berjuang begitu. Akhirnya beberapa yang lainnya yang memang dengan keterbelakangan, keterbatasan macam-macam itu latar belakangnya, ya sudah menerima, masih mending ada bayar daripada nggak dapat sama sekali. Tapi emang sebenarnya harga pasaran di sana tuh apa segitu? Maksudnya 50.000. Sekarang begini, soalnya itu sebenarnya bukan masalah harga. Tapi ya maaf. Jadi maksudnya kalaupun harga pasaran kok hari gini di kawasan itu masih ada harga tanah 50.000 ya? Lah iya, ini dekat dengan Jakarta loh. Iya makanya. Kecuali di wilayah yang agak jauh begitu. Tapi sebenarnya kan yang menjadi soal kan saya tidak mempersalahkan harga. Kalau yang lain kan ada diskusi ini masalah harga. Saya nggak ada masalah. Kalaupun 30.000 orangnya ridho nggak ada masalah. Persoalannya kan nggak ridho. Mana mungkin orang ridho menjual tanah di bawah harga pasar gitu loh. Kalau kita lihat itu rata-rata antara 300 sampai 500-an. Pasarannya begitu. Nah, kalau diberi 50 kan ya siapa yang ridho? Apalagi kalau orang melihat begini, katakanlah begini. Ada yang mengatakan ya kalau itu dibangun kemudian jadi mahal itu kan hak pengembang. Ya nggak ada masalah. Saya tidak menghalangi pengembang itu berbisnis dan dapat benefit. Karena tujuan bisnis kan benefit, keuntungan, laba gitu. Tapi cara untuk mencari asas produksi yakni tanah. Kan asas produksi properti itu bukan bangunan tapi tanah. Kalau nggak ada tanah ya nggak bisa bangun lah. Itu harus sesuai dengan ketentuan dan keridhaan masyarakat. Katakanlah kalau masyarakat tuh diminta berapa harganya, kami beli 5 juta per meter. Kalau masyarakat nggak mau ya tetap juga nggak bisa. Nah, unsur keridhaan ini yang tidak ada, yang ada adalah penekanan, intimidasi, kadang ada dengan preman, kadang dengan aparat desa. Dan nanti yang bicara, coba perhatikan di sosial media yang sekarang hari ini mengatakan bahwa ini menguntungkan desa, memajukan desa, masyarakat terbantu. Itu kan kepala desa yang saat ini dalam tanda petik ada di kendalinya abdesi gitu. Nggak ada yang dari warga desa. Justru kami dapat banyak video keterangan langsung dari warga desa yang mereka semuanya menolak. Kenapa mereka menolak? Ya, karena tidak fair tadi. Kalau misalnya begini, Pak, tanah Bapak pasaran 300.000 Pak. Bapak paling sebulan atau 3 bulan atau 4 bulan sekali lah baru panen, kalaupun itu cepat padinya ya. Paling dapat cuma sekian. Gimana Pak kalau saya beli 5 juta gitu. Kalau orang itu berpikir, oh iyalah bertani pun sekarang nggak menguntungkan, dijual segitu saya bisa bangun kontrakan, dia dijual nggak ada masalah juga bagi kami, orang-orang itu ridho gitu. Faktanya kan nggak demikian begitu loh. Asas produksi industri properti yang mereka bangun itu dibangun di atas asas perampasan tanah rakyat. Ini yang sedang kita lawan. Karena kalau PSN itu jadi seperti berhak untuk saya istilahnya dari tadi mengambil alih ya, padahal bukan itu ya, membebaskan lahan gitu kan, jadi berhak, harusnya banyak yang bisa diterabas ya karena statusnya PSN itu. Secara psikologi masyarakat itu seolah-olah kalau nggak jual ngelawan negara gitu loh, kesannya begitu. Walau sekali lagi pada akhirnya kan kita tahu itu nggak ada PSN-nya di luar wilayah. Makanya kemarin waktu kita pertemuan di Kesultanan Banten, kami kan datang ke sana, dapat dukungan dari Sultan Banten, dari kiai-kiai karismatik di Banten, di Serang Lama sana. Oh kalau begitu sekarang di luar PSN ditetapkan 1755, itu nggak ada hak bagi PIK 2 untuk melakukan pembebasan lahan. Nah, kemarin ada orang saya cerita, Bang kemarin ada orang PIK datang ke desa kami mau beli-beli lahan, saya hadang dia Bang. Loh, Anda ngomong apa? Nggak boleh, jangan masuk sini lagi, ini bukan PSN gitu.
Dan memang akhirnya ketika kita edukasi masyarakat itu tahu haknya, mereka mulai punya keberanian untuk membela haknya, untuk melawan kezaliman. Nah, ini yang saya dan kawan-kawan lakukan. Kenapa ini saya bawa ke forum litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu? Agar forum litigasi ini bisa kami amplifikasi kepada seluruh masyarakat agar ada pertama empowering ya, pemberdayaan masyarakat untuk sadar akan haknya dan berani memperjuangkan haknya. Yang kedua, kami mengagitasi publik agar apa? Banyak yang terlibat untuk berempati dan membela masyarakat yang jadi korban sesuai dengan fakta yang ada, bukan berdasarkan narasi sepihak. Kalau selama ini kalau kita bicara P2 kan seolah-olah hanya versinya Agung Sedayu, versinya Aguan. Kayak kemarin Aguan menyatakan, oh ini bukan proyek pemberian hadiah dari Jokowi ya PSN ini karena kami membangun IKN. Itu kan alasannya klise banget gitu. Saya bisa bantah itu. Nah, ketika masyarakat punya kesadaran, ada narasi yang membersamai karena ada empati terhadap apa yang mereka rasakan berdasarkan fakta. Kemudian yang saya harapkan sebenarnya satu gongnya itu sebenarnya keberpihakan negara terhadap rakyat. Terhadap rakyat. Bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat itu apa? Ya saya katakan sederhana, hentikan proyek PIK, lakukan audit ya. Hasil audit itu tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Hentikan proyek PIK maksudnya PIK 2 yang satu dulu. Semua. Baik yang masuk status PSN maupun di luar status PSN dievaluasi dulu, diaudit dulu. Nah, sekarang begini, kalau yang punya izin hanya yang ada PSN, yang di luar PSN biar jalan. Lah, sekarang dasar hukumnya apa yang di luar PSN itu? Mereka membebaskan lahan-lahan rakyat apa dasarnya? Tapi kan bisa terjadi jual beli biasa. Maksudnya dengan normal lah, transaksi jual beli, bukan pembebasan lahan juga. Kalau jual beli pribadi itu bisa normal karena tidak ada dukungan untuk rencana misalkan bangun properti atau apa. Kalau itu tujuannya untuk korporasi pasti ada rencana tata ruang dan wilayah. Lah dasarnya apa? RT RW-nya di mana gitu loh. Apa nanti mereka mau cara yang seperti pertama tadi, bebasin dulu, nanti aturan kita sulap ngikuti apa yang sudah menjadi kebijakan industri properti. Kalau begitu kan negara di bawah kendali oligarki properti. Ini yang bolak-balik kami ingatkan pada publik, jangan sampai ada entitas negara di atas negara atau di dalam negara. Kalau kemarin kan saya sekretaris atau juru bicaranya Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi ya, dia menyatakan ya memang belum ada izinnya, makanya kami akan mengundang Agung Sedayu dengan pihak-pihak stakeholder terkait untuk menyesuaikan izin. Lah ini kan ngaco ini. Iya. Bukannya Agung Sedayu disanksi karena melakukan tindakan sebelum punya legitimasi dasar hukum, harusnya kan yang diurus adalah perizinannya dulu. Bukan proyeknya jalan terus baru izinnya menyesuaikan. Lah ini kok Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi malah mau mengundang Agung Sedayu dengan stakeholder yang lain untuk menyesuaikan nih rencana tata ruang dan wilayahnya atau rencana umum tata ruang dan wilayahnya ini agar menyesuaikan apa yang sedang dikerjakan oleh Agung Sedayu. Loh kalau gitu kan negara melayani Agung Sedayu itu Mbak. Nggak ridho saya punya negara. Oh negara ini punya seluruh rakyat, bukan hanya milik Aguan. Punya seluruh rakyat Indonesia 282 juta jiwa yang perlu kita pikirkan kemaslahatannya untuk seluruh rakyat, bukan kemaslahatan bagi satu industri properti gitu loh. Tadi Mas sempat nyebut ya ada intimidasi kan terhadap pemilik tanah gitu ya. Bentuk-bentuknya apa aja Mas yang Mas tangkap, yang sudah Mas ketahui? Nah, tanah kalau sudah diuruk terus didatangi sudah dijual itu bukan nggak intimidasi, kan terpaksa harus dijual, terpaksa harus terima. Dan belum ada list harga yang dikeluarkan resmi dari para pengembang. Untuk menghilangkan jejak itu memang listnya ya ada dari mulut ke mulut. Paling print out, daftar harga, lokasi ini. Nggak ada yang resmi. Makanya kemarin ketika Agung Sedayu, Aguan ya dalam wawancara Tempo kan menyatakan itu di sana banyak mafia. Artinya dia mau cuci tangan. Oh kami nggak terlibat yang mafia, itu semuanya mafia. Pertanyaan mafianya siapa di sana? Kalau memang artinya bukan Agung Sedayu mengatakan bahwa mereka banyak mafia. Oke, kita katakan ini bukan Agung Sedayu mafianya, orang lain lah yang berburu rente karena di situ menjadi wilayahnya pengembangan Agung Sedayu, akan ada cuan besar lalu mereka belanja tanah, diharapkan setelah itu dia jual. Pertanyaan sederhananya, pada akhirnya tanah itu siapa yang beli? Siapa yang bangun di situ? Kan Agung Sedayu. Bukan untuk industri properti yang lain. Artinya apa? Saya buat analogi. Kalau ada orang nyuri motor, kemudian onderdil motor dipreteli, dijual. Ini kan pencurian motor kan kejahatan. Menjual onderdil motor kan kejahatan. Lalu bagaimana dengan orang yang menampung pretelan dari motor curian itu? Kan penadah. Penadah ya. Ya penadah. Nah kalau begitu Aguan dengan secara sadar dia menyatakan saya menadah dari mafia-mafia yang bekerja di bawah, yang kemudian tanah-tanah itu saya jadikan industri properti di Agung Sedayu itu gitu loh. Logikanya kan begitu gitu. Walaupun saya melihat kayak Aguan ini sekarang kayaknya
worry banget saya. Kalau saya lihat di wawancara Tempo itu worry banget. Kenapa? Saya melihat dia terpaksa harus turun gunung sendiri karena melihat orang-orang sekelilingnya tidak bisa lagi membangun narasi untuk bisa membuat masyarakat itu percaya bahwa tindakan yang dilakukan Agung Sedayu itu memang legal, memang demi kemajuan masyarakat desa. Kan kita tahu muncul Hendro Priyono mengatasnamakan warga pribumi, dia bicara kami sebagai warga desa ingin pembangunan. Lawan dia tidak pernah hidup di desa kok ngomong atas nama warga desa. Dia orang intelijen, latar belakangnya di dunia intelijen, tidak pernah dia punya asosiasi desa, tiba-tiba kerjasama dengan Abdesi, tiba-tiba dia dukung PIK 2, dukung PSN, investor jangan lari, kalau lari Anda tidak punya nasionalisme. Saya balik, yang tidak punya nasionalisme itu justru yang menjual kedaulatan republik ini kepada oligarki properti dengan mengorbankan kemaslahatan atau kepentingan rakyat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang paling berhak bicara tentang tanah yang dirampas dalam proyek PIK 2? Aguan? Tidak. Hendro Priyono? Tidak. Muanas Alidit? Tidak. Korban. Nah saya sudah punya data-data dan nanti akan kami bawa ke pengadilan begitu loh. Karena begini ya, kadang-kadang kalau kita bicara narasi, setiap orang itu bisa atau bahkan pandai bernarasi untuk menguatkan argumentasinya. Tapi pada akhirnya kan berbagai logika itu akan terbantahkan kalau ada fakta. Nah saya sedang mengumpulkan data, fakta untuk saya bawa ke pengadilan dengan bukan asumsi ya, dengan keyakinan bahwa bedak citra itu akan luntur oleh hujan fakta. Nah fakta-fakta inilah yang kami sedang kumpulkan, akan kami guyurkan nanti di pengadilan. Walaupun di luar pengadilan juga Ahad besok korban-korban itu mau berkumpul di sebuah tempat. Nggak saya bocorkan dulu, nanti waktu hari hanya sudah jadi video baru kita publikasi. Ini loh yang berhak ngomong tentang PIK 2 ini, warga yang jadi korban. Bukan Hendro Priyono, bukan Muanas Alaidit, bukan siapapun itu, begitu. Nah, agar apa? Nanti otoritas negara, misalkan DPD itu, dia bekerja benar-benar untuk mewakili daerah. Jangan seperti Yoris. Lah Yoris datang kok dia bicara, loh saya bicara. Ini Yoris ini pengacaranya Agung Sedayu atau dia anggota Dewan Perwakilan Daerah. Makanya rekan saya namanya Kurnia Triroyani, tim kami juga kemarin sempat bikin tulisan mempersoalkan kok Yoris dia anggota DPD, fungsi DPD itu kan menampung aspirasi masyarakat daerah. Kenapa dia justru bertindak seolah-olah untuk dan atas nama kepentingan Agung Sedayu? Seolah-olah sebagai corongnya. Corongnya Agung Sedayu gitu loh. Nah makanya agar fair, ya kalau gitu jangan dengar. Oke lah, anggap saja nggak dengarkan kami, karena kami juga kuasa hukum. Tentu asumsinya kuasa hukum membela kliennya dong gitu. Kita lihat saja warga nanti. Bukti-bukti pengadilan nanti kita hadirkan gitu. Walau kemarin waktu kami di Banten sebenarnya persoalan ini simpel kalau negara terlibat untuk segera menyelesaikan. Ya tadi dihentikan, diaudit, dan kemudian mana yang bermasalah proses hukum. Karena begini Pak Mbak Yasmin ya, di negara kita ini kan hukum jadi tidak dipercaya masyarakat. Kenapa? Karena setelah terbukti ada pelanggaran hukum, nah ini di belakang layar itu jadi cincai gitu. Ya udahlah kompromi aja. Lo punya kasus ini nggak saya angkat, kasus gue juga enggak. Akhirnya ya kita berjalan di atas dosa-dosa politik para elit kita gitu. Nah saya harapkan Pak Prabowo nggak begitu nih, tegak turun tangan membela rakyat. Karena kan kita tahu Pak Prabowo kan komitmennya sudah mewakafkan dirinya untuk rakyat gitu. Dan beberapa waktu lalu ya udah mengatakan bahwa akan meninjau ya PIK 2 ini. Nah Anda sendiri melihat sejauh mana kesungguhan Presiden kita untuk meninjau ini, dan kira-kira akan signifikan nggak yang dilakukan oleh Pak Prabowo atau harus lewat jalur hukum? Yang seperti yang tadi Mas katakan bahwa jalur hukum juga mungkin susah ya, harus disupport ya oleh pemerintah dan juga masyarakat atau publik sendiri ya, termasuk netizen kayaknya gitu. Betul. Saya kira yang pertama kita harus sangka baik lah. Husnuzon kepada pemerintahan hari ini, karena memang kemarin dalam pandangan saya apa yang disampaikan oleh Nusron itu walaupun baru statement itu sudah cukup berani itu. Ya artinya lewat Menek ATR ada statement seperti itu yang menunjukkan mungkin pemerintah sudah mulai untuk, Anda membacanya seperti apa? Akan meninjau atau seperti apa? Ya itu sebagai bentuk komitmen awal. Nah makanya dalam komitmen lanjutannya ini ya kita harus terus mengawal. Kenapa? Karena setelah itu saya agak kecewa dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Setelah tahu ini izinnya masih bermasalah, bukannya akan ada tindakan tegas, kok tiba-tiba mau mengundang stakeholder untuk berkoordinasi dengan Agung Sedayu atau PIK 2 untuk menyesuaikan apa yang masih bocor bolong-bolong ini gitu. Jadi sekarang saya tidak bicara tentang apakah kita yakin atau tidak.
komitmen peninjauan ulang dari Prabowo itu seperti apa tindak lanjut, tidak. Saya hanya fokus bahwa ya kita rakyat ini memang harus berjuang. Bahwa nanti penguasa berpihak pada kita, itu yang kita harapkan karena tugas penguasa itu. Dan kalaupun tidak, kita harus paksa penguasa untuk berpihak kepada rakyat. Nggak bisa penguasa itu kemudian berpihak pada oligarki properti. Dan saya kira parameternya sederhana ini ya. Kalau proyek PIK ini tetap lolos, PSN-nya tetap dilegalisasi oleh penguasa, bahkan nanti izin-izinnya yang belum lengkap justru menyusul dilengkapi, berarti penguasa berpihak kepada oligarki properti. Yang semestinya penguasa itu berpihak kepada rakyat. Lalu pada saat Maret itu, Maret ya, ini dimasukkan PSN. sebagai PSN itu kan Maret ya. PIK 2 dan BSD, Anda melihat itu seperti apa pandangan Anda terkait dua pengembang ya, dua pengembang yang tiba-tiba menjadi masuk dalam kategori PSN. Iya. Proyek mereka. Kan banyak yang sudah bilang kalau PSN itu kan hadiah. Nah itu nanti kita ke situ. Hadiah apa? Hadiah atas peran oligarki ini terlibat dalam proyek IKN. Yang proyek IKN itu sebenarnya tidak pernah dilirik oleh investor. Yang saat itu kan kita tahu Presiden Jokowi menyatakan sudah ada dari Singapura, dari Korea, macam-macam gitu. Nah di Tempo kemarin kan ada terbongkar, Aguan sendiri yang menyatakan tidak ada yang tertarik, maka dia harus pasang badan. Babak belur 9 bulan. Kalau istilah kami dia harus jadi Bandung Bondowoso. Ingat gak istilah Bandung Bondowoso? Bangun Candi dalam Sewu, semalam. dalam Ya. semalam. Hal itu 9 bulan. Nah itu kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa memang gak ada cuan. Mereka harus berkorban demi memoles wajah presiden agar tidak bengkak. Mungkin kalau gak jadi kan malu presiden. Presiden mengatakan, Presiden Jokowi pada saat itu mengatakan ada cuan di IKN. Iya, cuannya Agung Sedayu Group ini. Iya, maksudnya ada cuannya berarti bukan di IKN tapi dialihkan ke tempat lain, begitu maksudnya. Nah, pada saat itu kan Presiden meyakini bahwa di IKN itu banyak cuan karena pengusaha banyak yang mau invest gitu kan. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Iya. Justru memang saya kok agak heran juga kenapa Aguan berani buang badan ke Jokowi. Bisa karena faktor Jokowi hari ini sudah bukan presiden. Bisa juga dia ingin mendapat permakluman publik bahwa dia pun korban gitu. Pemakluman ya. Iya, dia membangun narasi aku tuh juga dikorbankan oleh Jokowi kira-kira gitu. Tapi sayangnya respon publik melihat bahwa kamu bukan korban, kamu juga pemain sama dengan Jokowi gitu loh. Dan itu yang kemudian dikonfirmasi demo hari ini. Kan demo hari ini kan tuntutannya kan tangkap Aguan dan tangkap Jokowi, bukan hanya tangkap Jokowi. Karena begini, kita tahu bahwa hubungan antara pengusaha dengan penguasa atau istilahnya Bang Rizal Ramli itu bahkan ada yang menyatu peng-peng ya, pengusaha sekaligus penguasa itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi berkat wawancara Tempo itu sesuatu yang menjadi rahasia umum, pengetahuan umum itu dibongkar secara formal. Sehingga ini mengkonfirmasi yang selama ini sudah diketahui publik. Termasuk kemarin kan yang saya sempat terus menanyakan melalui 2 artikel itu. Bagaimana mungkin Aguan yang bukan pejabat penyelenggara negara dikawal oleh mobil polisi, bahkan naik mobil Range Rover platnya TNI, Mabes Besar TNI gitu loh. Saya mau tanya nih, ya Panglima TNI, apa dasar hukumnya nih Aguan bisa pakai fasilitas TNI? Fasilitas TNI itu kan dibayar oleh pajak rakyat, APBN loh Pak. Kenapa bisa untuk Aguan? Yang kedua, Kapolri, ini bagaimana bisa ada pengawalan untuk Aguan gitu? Ya sebenarnya orang mungkin melihat itu biasa asal ada cuan ya. Tapi kan nggak bisa dalam konteks konstitusi. Nah kemarin itu wawancara Tempo itu membongkar keadaan yang selama ini sudah menjadi rahasia umum. Dan sekarang karena sudah terbuka ya kita menuntut pertanggungjawaban. Kenapa? Institusi TNI dan Polri itu ada karena konstitusi loh. Setiap tindakan yang dilakukan oleh institusi TNI dan Polri harus berdasarkan konstitusi. Kenapa? Karena mereka dibiayai oleh APBN dari rakyat. Tidak boleh ada penggunaan institusi TNI Polri termasuk fasilitas yang dimiliki mereka untuk kepentingan yang bukan berdasarkan konstitusi, bukan untuk kepentingan rakyat. Kalau kita bicara konteks ketatanegaraan, ini namanya abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan. Kewenangannya bukan untuk melayani oligarki, melayani Aguan misalnya kan. Jelas lah nggak ada satu pasal pun menekan Polri, TNI berjuang bertindak untuk dan atas nama kepentingan Aguan. Pasti nggak ada itu, nggak ada pasalnya. Tapi pasti untuk kepentingan rakyat, melindungi, mengayomi dan melayani. Kalau TNI, kalau Polri, kalau TNI jelas bicara tentang pertahanan, kedaulatan, ya keutuhan wilayah itu TNI begitu. Nah sekarang ini justru yang menarik ini ya Mbak Yasmin, justru klien saya
yang 20 orang itu nyaris separuhnya itu justru dari purnawirawan TNI. Yang kenapa mereka menggugat? Karena mereka khawatir ada ancaman kedaulatan negara berupa narasi negara dalam negara di PIK 2. Nah, kenapa sih kita kok agak beda? Mohon maaf, seolah-olah kita nanti membedakan di antara BSD kok kritiknya nggak keras, kok PIK 2 itu keras. BSD itu walaupun dia membangun kawasan perumahan atau industri properti itu tetap semua pihak bisa masuk. Dari mana-mana bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Beda dengan PIK 2 yang memang di pagar keliling. Orang nggak bisa masuk kecuali akses pintu utama, dan akses pintu utama hanyalah orang-orang tertentu. Saya itu mau ke desa Tanjung Pasir, itu di Kecamatan Teluk Naga. Saya ikutin Google Map, dimasukkan PIK, tapi nggak bisa keluar hanya satu pintu, itu pun jalur proyek, baru keluar bisa ketemu. Dan kata orang-orang di sana nanti kalau proyek selesai itu juga ditutup. Artinya apa? Nggak bisa lewat PIK kalau mau ke desa Tanjung Pasir. Harus muter lagi lewat Tangerang yang biasa begitu. Jadi memang kawasan ini menjadi kawasan yang sifatnya elit, sifatnya tertutup, dan sempat ada warga desa di sana itu cerita begini. Iya Pak, itu di sana kami ada apartemen dan bukan kosong loh Pak. Dia cerita begitu. Bukan kosong, itu semua ada penghuninya. Tapi saya sebagai kepala desa kok nggak bisa mendata itu warga desa itu di mana? Saya nggak boleh masuk. Lah terus warga-warga apartemen ini pendataan kewarganegaranya lewat mana gitu? Orang-orang yang ada di apartemen tinggi-tinggi itu nanti jangan-jangan orang-orang dari mana gitu. Dan kan kita tahu dulu di PIK 2 itu kan ada kasus narkoba lah. Kalau nyelundupin narkoba dari pantai kan bebas PIK 2 karena aksesnya langsung ke pantai. Sementara akses di kawasan dengan perumahan itu ditutup, nggak bisa keluar. Ada narasi bangun, kalau kita punya di PIK 2 itu kan aman, nggak ada maling. Iya benar nggak ada maling, tapi kalau di dalam mau buat maling garong itu juga aman. Narkoba masuk bisa aman. Dan terakhir yang menarik adalah saya ingin sampaikan ini sebagai bentuk pernyataan saya untuk memantik ya jiwa nasionalisme ya, terutama institusi TNI Polri lah, jenderal-jenderalnya lah yang saya minta itu untuk bertindak begitu ya. Karena dulu waktu perayaan 17 Agustus ada bendera merah putih dibawa ke itu nggak boleh masuk. Dalihnya itu ada pandemi Covid dan sebagainya. Tapi kan menarik, bagaimana mungkin di Republik ini yang undang-undang tentang bendera bahasa itu jelas bendera merah putih adalah bendera kita, kok nggak bisa masuk di wilayah kedaulatan yang yurisdiksi kedaulatannya masih di wilayah kita gitu. Kita nggak bicara tentang Laut Natuna Utara yang di sana kita berkonflik dengan Cina, oke lah di sana mungkin kita konflik. Ini di PIK gitu. Makanya banyak klien-klien saya yang kemarin gugat itu justru dari purnawirawan TNI yang mereka merasa terpantik jiwa patriotisme, nasionalismenya, kok negara kita kok jadi seperti ini. Mereka punya lahan di sana juga nggak? Enggak. Oh, mereka memang prihatin, orang luar yang prihatin. Makanya mereka justru melihat ini nggak bisa kalau kita mengandalkan korban. Korban itu dengan keterzaliman yang mereka hadapi saja sudah berat. Makanya kemarin ada kan korban-korban ke saya, Bang, tolong gugat dong Bang tanah saya begini. Saya bilang jangan ngurusi perdata pribadinya. Nanti kepentingannya seolah-olah kalian hanya memperjuangkan tanah kalian. Selesaikan dulu ini kebijakannya. Setelah nanti kebijakan ditutup baru parsial pribadi-pribadi itu. Karena kalau sudah pribadi-pribadi, nah memang di lapangan itu kalau sudah berjuang pribadi-pribadi begitu perjuangannya sudah terpenuhi, jadi gak ikut berjuang nanti. Muncul pula lah sikap egois itu kadang-kadang. Dan ini pula di lapangan itu orang-orang yang agak kritis ya, agak berani, itu memang diakomodir dengan harga yang agak bagus supaya redam nih, gak ada perlawanan. Nah orang-orang yang gak punya posisi itulah yang semaunya yang 30.000, 40.000, 50.000 gitu. Ada yang harga bagus juga, tapi karena dia punya posisi. Tapi ada, ya saya sebutkan kali etnis ya. Kan saya di satu podcast di tempat lain saya katakan, Aguan ini dia Cina, dia makan Cina juga. Maksudnya adalah jangan membangun narasi bahwa ini sara rasis, enggak. Karena korban di PIK 2 itu bukan hanya warga negara pribumi, ada warga negara keturunan yang banyak jadi korban. Cina Benteng ya. Saya ada namanya Agus Gunawan, bapaknya Digul itu jadi korban. Kemarin Charlie Chandra juga cerita. Charlie Chandra itu saya kenalkan di Sultan Banten. Coba nih lihat nih Charlie Chandra, mana ada wajah Jawa-Jawanya. Ini pasti orang Cina begitu. Artinya itu meruntuhkan narasi yang selama ini diedarkan oleh PIK 2 seolah-olah perjuangan Bung Said Didu itu perjuangan yang rasis anti Cina itu. Enggak ada. Ya. Jadi memang ada tudingan seperti itu ke Bang Said Didu bahwa
beliau adalah orang yang rasis gitu. Nah, Hmm. Anda mungkin sebagai pengacaranya bisa meluruskan tadi sedikit sudah disebut ya. Nah, Anda mengcounter itu dengan narasi bahwa korbannya itu nggak cuma pribumi, jadi Iya. ada orang keturunan etnis Cina, Tionghoa juga iya. yang Dan yang berjuang hari ini juga ada etnis Tionghoa juga yang terlibat dalam perjuangan perlawanan terhadap PIK 2 ini. Kan nggak masuk akal kalau rasis ya nggak usah dong kita perjuangkan mereka, biarin aja mereka. Toh dimakan bangsanya sendiri, kira-kira begitu kalau kita mau bahasa-bahasa kasar. Enggak, faktanya karena begini, kalau kita bicara tentang ketidakadilan, kita kesampingkan orang latar belakang. Kenapa? Semua orang, suku apapun, agama apapun, ketika dizalimi pasti nggak ridho. Ketika tanah diambil dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, semaunya pasti tidak ridho. Nah, kalau sudah bicara tidak ridho, ini kan perjuangan seperti ini kan sifatnya jadinya universal kan. Keadilan itu kan universal. Oke. Gak bisa kita kemudian keadilan hanya untuk orang Jawa, orang Sumatera, orang Cina. Enggak. Ya semua yang terzalimi harus mendapat keadilan. Ya selama ini kan kalau misalnya di luar atau di media sosial kita melihat Bang Said Didu itu termasuk orang yang sangat vokal ya menentang PIK 2 dan fakta bahwa ternyata Bang Said Didu punya tanah di sana ya sebagai salah satu pemilik tanah begitu ya di PIK 2. Nah, ini mungkin banyak orang yang kurang tahu ya kalau ternyata emang dia itu korban juga ibaratnya begitu. Dan itu yang dinarasikan oleh Mu'annas Al-Aidid kan seolah-olah jangan mau dibohongi. Itu Said Didu tidak sedang memperjuangkan rakyat tapi sedang memperjuangkan tanahnya sendiri yang 10 hektar itu. Enggak. Jadi saya mau tegaskan begini. Siapapun yang ingin berjuang melawan ketidakadilan atau kezaliman itu punya sandaran legitimasi. Baik dia bukan korban, apalagi dia menjadi korban langsung seperti Bang Said Didu. Saya saja yang tidak punya 1 meter tanah pun, saya berhak bahkan berkewajiban untuk melawan kezaliman. Kenapa saya mau menjadi kuasa hukum? Mereka nggak bayar saya. Nggak ada bayar, ini pro bono saya. Kemarin mengumpulkan ada 20 lawyer nih, Mbak Yasmin, untuk cerita aja. Sekedar ya cerita di balik layar lah. Itu ketika kita bicara langsung kita bahas tentang pembiayaan. Saya katakan pertama, ini pro bono. Yang kedua, tidak boleh ada mengedarkan rekening untuk mengumpulkan donasi dalam pembelaan. Gak boleh. Ketiga, tapi kalau kawan-kawan punya klien minta dibantu untuk urusan ini, pribadi-pribadi silahkan. Yang penting jangan mengatasnamakan tim. Kenapa? Kita ingin ini berjuang dan tidak ada fitnah gitu loh. Bahaya sekali karena fitnah uang itu luar biasa banyak, kemudian perjuangan itu menjadi kacau balau justru karena uang gitu loh. Nah, jadi saya ingin tegaskan bahwa siapa yang tidak punya tanah di PIK 2, apakah dia boleh berjuang untuk melawan kezaliman? Jawaban saya bukan boleh, tetap wajib. Karena namanya melawan kezaliman itu kalau kita tahu kita diam, itu kalau dalam bahasa agama itu disebut setonul akhraj, setan bisu gitu. Tapi kalau orang bicara membela kezaliman, itu disebut dengan setan natik, setan ngomong gitu. Yang kedua, apalagi kalau dia memang jadi korban. Ya dia lebih berkewajiban karena apa? Ini terkait masa depan dia. Mana mungkin ada orang bertahun-tahun mengelola tanah tiba-tiba diambil orang lain ridho, kan enggak gitu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan sandaran perjuangan tidak legitimate karena punya tanah di sana seolah-olah hanya berjuang untuk tanahnya, ya enggak, keliru juga orang berjuang untuk tanahnya. Atau mempersoalkan dia bukan warga Banten, kenapa dia ikut bicara? Enggak bisa, karena kezaliman itu dimanapun terjadi, orang yang tahu ya wajib membela orang yang terzalimi. Nah, saya boleh sitir ya bahasa hadis itu kan. Rasulullah menarik itu. Beliau katakan begini, unsur ahoka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi maupun yang dizalimi. Ya Rasulullah, kata sahabat, kalau engkau memerintahkan kami menolong orang terzalimi, kami masuk akal, orang terzalimi kita tolong. Tapi bagaimana engkau memerintahkan kami menolong orang yang menzalimi? Apa relevansinya? Tolonglah dia dengan mencegahnya atau menghentikan kezalimannya. Dengan begitu kan dia dosanya nggak makin banyak gitu kira-kira. Artinya yang lebih jauh daripada sandaran konstitusi dalam proses advokasi PIK 2 ini, kalau bagi kita ini ada sandaran syar'i, ada perintah agama, ada pahala di sana kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, masa orang mau cari pahala dilarang-larang hanya karena tidak menjadi orang yang jadi korban gitu loh. Tapi Bang Said Didu kan ditawarin juga ya untuk harga tanahnya itu 150 miliar ya. Bukan harga tanah, iya, harga tanahnya. untuk bungkam. Oh gitu. Saya begitu. Karena begini, kalau harga tanah ya nggak ada harga tanah di sana 1,5 juta, rata-rata 30.000, 50.000 perak yang dijual. Makanya menarik itu statement Bang Said Didu. Kalian tidak perlu bayar tanah saya 150 miliar atau 1,5 juta per meter karena itu kan 10 hektar.
kalian bayar punya warga yang 30.000 1 juta per meter, tanah saya silakan ambil gratis. Artinya kan dia nggak bicara tentang punya dia, bicara tentang masyarakat gitu loh. Kalau memang ini nggak ada kezoliman, mereka mau beli dengan harga begitu. Dan kalau harga 1 juta Mbak, jadi 30 juta, masih untung nggak? Katakanlah biaya produksinya jadi 10 juta lah, kan masih ada spare 20 juta. Dan ini luar biasa keuntungan bisnis properti ini. Harga 30 juta itu kan harga pasar. Harga 30 juta itu kalau kita jadikan agunan turun kredit bank itu minimal 30%, berarti 10 jutanya. Ini pengembang PIK 2 setelah lahannya itu jadi lahan siap bangun, enggak dia jual, langsung dia agunkan ke bank, dia ngambil 10 juta. Udah jadi duit. Enggak bisa bayar ya silakan ambil itu tanah, udah jadi duit. 10 juta modal 1 juta misalnya tadi ya, jadi 1 juta ke masyarakat. Nguruk dan sebagainya 3 juta kan atau 4 juta. Jadi 10 juta kan masih untung 6 juta. Maksud saya begini loh. Ya bolehlah bisnis untung juga boleh itu, tapi jangan rakus gitu loh. Makanya kami menyebut tim kami itu adalah tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Bahasa kami begitu. Ya, tapi soal laporan abdesi itu gimana perkembangannya tuh? Nah itu juga sebetulnya menurut saya agak quote unquote aneh ya. Maksudnya itu kan aparat desa. Terus warganya dibelain sama Bang Said Didu. Tapi kok mereka ngelaporin Bang Said Didu? Gitu? Kalau bahasa mereka sih Said Didu seolah-olah mengibarkan kabar bohong gitu kan. Kan pasal 28 ayat 2, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang terbaru ya 1 2024 yang merupakan perubahan kedua itu Undang-Undang ITE. Jadi memang terakhir itu di pemanggilan kedua Bang Said Didu sebagai saksi, selesai itu alhamdulillah boleh pulang, tidak naik status menjadi tersangka. Nah, pasca itu memang kemudian Abdesi ya Surta Wijaya sama Mas Kota ini kan bikin konferensi pers, intinya dia membuka ruang untuk bermediasi sebenarnya. Nah itu yang ditolak oleh Bang Said Didu. Kami nggak ada kepentingan, orang kita nggak ada masalah dengan Abdesi, masalah kita itu adalah dengan oligarki yang menindas rakyat ini begitu loh. Saya jadi berpikir loh, kalau masalah kita dengan PIK 2, kok tiba-tiba Abdesi ikut belain PIK 2? Kemudian mereka bernarasi ini tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Belakangan mereka ngundang warga untuk sarasehan kumpul-kumpul atas nama silaturahmi dengan PIK 2. Ini kan jadi ketahuan, jadi nggak perlu kita bongkar, mereka sendiri yang menunjukkan bahwa mereka itu bagian dari orang-orang yang membantu proyek PIK 2 itu gitu loh. Walau informasi di belakang yang nggak semua saya publik itu lebih dalam lagi informasinya tentang peran mereka gitu. Makanya agar fair, kemarin Ketua Abdesi Nasional ya, Surta Wijaya kita tarik sebagai tergugat. Kemudian Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang namanya Mas Kota kita tarik sebagai tergugat. Kemudian Jokowi dan Erlangga Hartarto kita juga tarik sebagai tergugat. Dan terakhir memang kita tarik juga Kementerian Keuangan. Hanya sebagai turut tergugat untuk menerima ganti rugi. Karena kami ingin menunjukkan bahwa ini bukan urusan uang kami yang nanti dibayar kepada kami sehingga kami untung besar dari perkara ini. Enggak. Tapi ini ada kerugian rakyat yang itu harus dibayarkan kepada negara agar negara kemudian mengembalikannya melalui alokasi APBN. Memang kita sengaja tuntut 612 triliun rupiah, setara lah dengan defisit APBN 2025. Harapannya kalau gugatan kita berhasil, negara nggak perlu narik pajak 12%, nggak perlu cari pinjaman utang, cukup ditutup dengan 612 triliun dari vonis ini. Ya, terus terakhir nih Mas, soal IKN tadi, balik lagi ke IKN. Anda mengatakan ini sebagai kompensasi lah gitu ya, dari balas budi lah untuk karena udah invest di IKN yang tidak menguntungkan gitu ya, lalu diberikanlah ini. Dan ini sejauh mana memang lebih menguntungkan dibandingkan IKN? Sejauh mana gitu besar keuntungan proyeksi yang akan bisa didapat oleh Agung Sedayu? Coba kalkulasi sendiri, kalau membebaskan 30.000 perak dijual 30 juta per meter, kira-kira berapa? Ya, kali artinya luasan? Kejomplangannya sama IKN gitu loh, maksud saya seperti bisa itu. nutupi gitu ya? Ya, artinya apakah keuntungan di sini akhirnya untuk quote and quote untuk nutupin IKN gitu? Yang pertama, saya ingin tegaskan pendapat yang menyatakan bahwa status PSN itu adalah kompensasi bagi Aguan karena sudah membantu Jokowi untuk membangun IKN yang sebelumnya nyaris mangkrak karena tidak ada investor yang masuk. Selama 9 bulan dia ya habis-habisan lah ya. Yang pertama saya justru balikkan dari sisi timeline, kan di wawancara Tempo Aguan menyatakan nggak cocok timelinenya, kami kan bangun proyek itu 2012. Iya, sementara status PSN kan baru 2024. Justru dengan timeline itu kita bisa mengaitkan bahwa itu adalah hadiah. Kenapa?
Aguan itu dapat status PSN kan Maret 2024. Sebelumnya dia mengerjakan dulu proyek IKN. Kalau mohon maaf, PSN ini justru diberikan sejak 2012, malah kita katakan itu nggak ada kaitannya dengan proyek IKN karena sudah lama dikasih, nggak ada kaitannya dengan IKN. Belum ada IKN. Nah, justru itu diberikan setelah dia bantu di IKN. Dan presidennya masih beda kan saat lalu. itu, iya. Iya begitu. Nah yang kedua, gini, dia kan sudah ngeluh habis puluhan triliun gitu. Analisis sederhana itu nggak ada pengusaha yang bodoh, apalagi sekelas Aguan mengeluarkan cuan tanpa kompensasi. Nggak ada makan siang gratis gitu. Memang kompensasi itu tidak langsung ada dalam bentuk fasilitas, layanan, dan sebagainya. Dan ketika kita kaitkan status PSN dilekatkan pada PIK 2 dengan berbagai fasilitas yang ada, yang pada praktiknya tidak diterapkan hanya di 1755, tapi narasinya diedarkan untuk seluruh wilayah yang dibebaskan oleh PIK 2, wah itu keuntungannya jauh lebih besar ketimbang cuan yang dia sudah guyur di IKN. Coba bayangkan, dia dapat fasilitas kemudahan perizinan, fasilitas perpajakan, fasilitas pembebasan lahan, fasilitas dukungan kalau nanti ada masalah hukum. Itu kan tidak bisa diperoleh kecuali dengan status PSN. Walau belakangan jadi amsyongnya, jadi berantakannya itu setelah memang kita akui Bang Saidi itu bicara kan akhirnya sadar sama masyarakat. Akhirnya apa? Ya bisa dikatakan ya amsyong, uang yang sudah kandung diinvestasikan itu nggak ada bekasnya begitu. Kecuali kalau dia bisa mendapatkan dukungan dari penguasa yang baru dalam hal ini Prabowo Subianto agar tetap mempertahankan status PSN-nya dan mendukung proyek-proyek properti yang dia bangun sampai ke rencana bisnis yang dia buat begitu. Makanya kalau Aguan menyatakan itu bukan hadiah ya nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau kita berpendapat itu hadiah, ada argumentasinya. Justru kalau kita bicara timeline menjadi relevan kalau itu hadiah karena diberikan status setelah dia ngerjain proyek IKN. Kecuali dia mendapat status itu sejak 2012 saat dia bangun PIK 2. Kita nggak bisa ngait-ngaitin gitu. Jadi begitu analisis sederhananya terkait bahwa oh ini memang hadiah gitu. Tapi apakah ini benar hadiah atau enggak? Saya sarankan jangan tanya ke Jokowi. Kan sudah pasti dia akan bohong. Oke, terima kasih ya Mas Ahmad atas obrolan kita. Ada lagi yang mungkin mau Anda sampaikan sebelum saya tutup? Baik, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa gugatan yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan untuk dan atas kepentingan kami selaku lawyer, bahkan bukan untuk dan atas kepentingan 20 orang penggugat prinsipal. Ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat Banten, bahkan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena kami ingin dengan model pembelaan advokasi litigasi dan non-litigasi yang kami lakukan ini juga bisa memantik perjuangan saudara-saudara kita di daerah lain yang wilayah yang dirampas tanahnya dengan modus status PSN, misalkan di Rempang. Di Rempang kan kita tahu pemainnya kan Tommy Winata, kalau di sini Aguan. Akhirnya semua PSN itu kalau kita lihat daftarnya itu yang untungkan oligarki saja, pengusaha-pengusaha, rakyat yang kemudian kehilangan tanahnya. Yang kedua, kami mohon doa sekaligus dukungannya. Insya Allah sidang pertama hari Senin 16 Desember 2024. Mudah-mudahan ini adalah penanda bahwa perjuangan ini akan mendapatkan atensi dari negara, karena kami meyakini kalau negara tidak berpihak kepada rakyat, kami tidak yakin akan mendapatkan kemenangan dari pengadilan. Gitu. Yang ketiga, saya himbau pihak-pihak yang kami gugat hadir saja di pengadilan. Ya, Aguan hadir di pengadilan, Antoni Salim hadir di pengadilan, Surta Wijaya hadir di pengadilan, Mas Kota hadir di pengadilan, Jokowi hadir di pengadilan, Erlangga Hartarto hadir di pengadilan. Agar apa? Narasi pembelaan mereka biar memiliki kekuatan hukum dan nanti resmi menjadi jawaban yang redaksinya diserahkan kepada pengadilan. Ketimbang kemudian misalkan nanti curhat ke Tempo, curhat kemana, kasihan begitu. Dan yang terakhir, saya pikir kami tetap akan terus melakukan berbagai advokasi non litigasi, termasuk dengan diskusi seperti ini. Jadi kami terima kasih sekali kepada Open Mind yang dikelola oleh Mbak Yasmini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal soleh dari Open Mind sehingga masyarakat benar-benar open dengan apa yang terjadi di PIK 2. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Sama-sama. Demikian Sobat DN, diskusi saya dengan Mas Ahmad Kozimudin. Dan jangan lupa saksikan Open Minded di episode berikutnya dan juga program lainnya di Diskursus.net. Saya Yasmin Muntas, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.